Kita lagi di showroom, di belakang kita ada Hyundai Kona Electric warna merah. Electric. Selamat datang di Hyundai Kona. Ini trim paling tinggi ya facelift. Kita nyalain dulu start stop engine. Nah, ada dua perbedaan antara facelift dan sebelum facelift. Yang paling mencolok adalah di speedometernya. Sekarang speedometernya dia sudah full digital dibandingin yang sebelumnya masih TFT kecil aja dia. Terus ada tampilan dari head unitnya yang berubah. Dulu itu tombol-tombol ini ada di atas ini. Sekarang dia diturunin ke bawah, ya kan? Ini saya coba pencet head up display. Nah, yang di trim sebelumnya itu ada head up display juga, namun kontennya kita lagi style musik apa nih? Misalnya Bon Jovi, kita lagi play di sini dan dia nanti play juga di sini keluar. Kalau dari sisi passenger memang nggak kelihatan, dari driver kelihatan. Itu head up display ya. Itu walaupun transparan, tapi kalau dari posisi driver kelihatan ya. Kelihatan informasinya. Informasinya. Jadi hanya di posisi driver aja, dari penumpang belakang sama penumpang sebelah kiri nggak kelihatan. Nggak bisa karena itu menyembunyikan masa lalu. Ini head up displaynya. Kelihatan nggak tuh ya? Coba nih, saya ambilin. Nah, ini dia. Tuh ada keterangannya kan? Ada keluar keterangannya di situ. Selain ada kilometer, ada head up display, ada blind spot kanan kiri. Biasanya blind spot itu kan akan keluar di spion aja nih kanan kiri. Untuk pengaturan AC masih single zone. Ini untuk pemanas dan pendingin kursi. Dan dia dilengkapi dengan 3 level ya. Pemanas pendingin kursinya, untuk pendingin 3 level, pemanas 3 level. Passenger kiri juga ada pemanas 3 level, pendingin 3 level. Ada auto hold, ini fungsinya buat di kemacetan. Ada juga driving mode. Ada normal, ada sport, ada eco. Kalau kita pencet lama, dia akan menjadi Eco Plus. Nah, kalau Eco Plus, otomatis dia akan mengefisiensikan bahan bakar, jadi AC-nya mati. Dan beberapa electrical di mobil ini akan mati, supaya adalah baterainya tuh agak lebih irit. Ini jadi dia animasinya jadi berubah ya kalau kita ganti-ganti mode berkendara. Ya. Lalu dia udah automatic wiper, automatic headlamp. Jadi kalau misalnya kita kondisi gelap, udah otomatis lampunya akan nyala. Siang masuk terowongan, otomatis lampunya akan nyala, dan keluar terowongan kembali, otomatis lampunya akan mati. Pakai setting manual, ada tuas di sebelah kanan sini buat lampu, buat sen dan lain-lain. Nah, yang sebelah kiri sini buat wiper. Buat wiper ya. Nah, jadi udah otomatis juga, dan intermittent interval waktu ini ada pengaturan nih. Bisa di setting interval kecepatannya. Walaupun kalau kita setting di low atau di otomatis, dia juga udah otomatis nyala. Terus dari sisi tampilan tengah nih ya, kita bahas head unitnya dulu. Dia head unitnya udah sensitive touchscreen juga, banyak fitur juga di dalamnya, Android Auto, Apple CarPlay. Di sini ada juga fitur namanya Quiet Mode. Quiet Mode itu adalah yang mana misalkan kalau kita aktifkan, maka sound yang ada di speaker yang ada di baris kedua akan mati. Boleh dicoba, Bang? Boleh. Speaker belakang akan mati, maksudnya tidak keluar suara, dan speaker baris kedua, baris depan ini akan menurun ke level 7. Fungsinya adalah supaya misalkan kalau kita bawa anak kita nggak mau terganggu dengan suara berisik musik ya kan, maka fitur itu yang kita aktifkan. Oke, bro. Cuman kalau kita jelasin ke customer yang nggak ngerti, kita bahasanya gini aja Bang. Ini biasanya fungsinya diaktifin pada saat di dalam kota, di perkotaan ya. Misalnya dikit-dikit macet ya udah Bapak setting. Misalnya ini kan ada 3 level Pak. Ya kan, regenerative brake ini ada yang nambah, ini ada yang kurang nih, kanan kiri nih nambah kurang. Kalau di level 1 itu misalkan Bapak setting di level 1 regenerative brake-nya, maka kalau misalnya Bapak lepas gas, ini Bapak lagi ngegas nih, terus Bapak lepas gas, lama-lama dia mobil akan melambat, ya kan, akan melambat dengan sendirinya, tapi nggak sampai berhenti total, nggak. Nah, kalau kita kasih di level 2, dia akan melambatnya lebih cepat Pak. Dan kalau kita kasih di level 3, nah itu melambatnya lebih cepat lagi. Jadi sekali kita ngebut gas, tapi kita lepas gas, dia lama-lama mobil akan melambat banget sampai melambatnya lebih cepat. Kayak gitu. Jadi itu dia regenerative braking ya, jadi dia nggak ke baterai. Mau keluar kota di tol biasanya sih nggak ada yang pakai regenerative braking agar tarikannya itu nggak keras, karena faktor regenerative braking juga daya jalannya, daya tarikannya itu agak sedikit berat. Jadi kalau kita sedikit ngelepas gas, dia kan lama-lama kan melambat. Nah, itu nggak asik. Biasanya di offin, dihabisin ke nol. Jadinya itu mobil meluncur seperti biasa aja. Di bawah tombol head up display ini ada tombol lagi tulisan auto dan logonya kabel. Fungsinya adalah kalau misalkan ngecas di public space, entah di mall yang ada charging stationnya Hyundai dan PLN ya. Misalnya ngecas di Sudirman, di Gelora Bung Karno ya kan. Karena chargeran ini kan bisa main dicabut aja, copot kan. Nah, ini fungsinya ini adalah buat ngekunci, Supaya nggak gampang dicabut. nggak gampang dicabut, jadi orang nggak bisa nyabut. Bukannya nggak cabut, nggak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut, Ya. nggak bisa dicabut, ya kan. Misalnya kita lagi baru ngecas ya, tiba-tiba ada orang datang, dia punya mobil studio kan, dipindahin lah ke mobil dia ngecas jadinya. Oh iya, jadi kayak sistem pengaman gitu ya. Benar.
di mobil ini kan ada 2 kompartemen, baterai dan aki. Misalkan kita lagi nunggu seseorang nih di luar di parkiran, ya kan? Kita di mobil ini nih. Terus kita nyalain AC, ya kan? Kita sambil nungguin tidur. Di pengaturan ada di ini bagian tombol kanan ini buat ngatur ini kanan sini. Nih. Tinggal. Tadi gimana Ini Bang? ada kilometer. Nah, di setting. Masukin di setting. Setting terus ke bawah. Jadi ini yang di kanan ini disebutnya utility mode. Enggak, ini tombol aja, tombol shortcut. Nah, yang disebut utility mode. Utility mode tuh kayak ini. Nah, ini kita ke user setting, Eco Vehicle, klik tengah ini nih, terus utility mode tuh kan, klik lagi, yes, aktifin. Nah, utility mode aktif. Fungsinya? Mobil ini semua lari dayanya, kita berhenti kayak gini, daya ngambilnya dari baterai. Dari baterai besar 12 volt. Benar. Dari total ini baterai berapa persen nih? 98. Nah, ngambilnya dari situ. Nah, ngambilnya dari sini. Kita mau seharian kayak di mobil ini, mobil tetap nyala terus, lampu nyala terus. Ya. Kalau kita nggak aktifin, kita nunggu gini, nunggu majikan di pasar misalnya, lama nih belanja sampai 5 jam. Kita nyalain aja, ya udah lama-lama udah habis itu dan itu habis. Utility mode. Oke. Itu fungsinya sih hanya itu aja sih. Sama kan? Ini 270. Ini 270 juga di sini. Jadi si customer itu bisa lihat dari speedometer maupun dari heavy unit. Sisa baterai saya 99% ini sanggup melaju berapa kilo sih? Kelihatan di sini dan di sini. Yang paling bawah ya. Oke. Mobil ini baru berjalan 24 kilo. Pertanyaan dari customer, nanti kalau misalkan di tengah jalan tiba-tiba kehabisan baterai, berarti untuk memonitornya itu dari sini aja. Dari ya? sini Bapak bisa lihat. Jadi Bapak sebelum jalan, Bisa dicek kan? berapa bisa dipakai gitu ya. Tapi dari sini juga kelihatan. Bapak sebelum jalan Bapak bisa lihat nih. Oh, 170 nih. Tapi saya mau ke Surabaya, cukup nggak ya? Ya Bapak harus tahu Jakarta Surabaya berapa kilo. Jaraknya. Jakarta Surabaya 500 kilo. Ini kurang lah Pak. Berarti gimana? Bapak harus ke cas 24 atau Bapak nanti lihat charging stationnya Hyundai ada nggak di rest area sepanjang Cikampek sampai Surabaya di Cipalinya. Ada nggak? Kalau ada ya udah bismillah. Ada charging management system. Ini apa sih? Ini adalah buat si konsumen, dia itu bisa setting jam berapa dia ingin ngecas mobil ini. Contohnya misalkan si customer nih pulang kerja malam jam 10 malam. Nah, dia colok charging station yang di rumahnya tuh ke mobil ini, colok. Namun dia inginkan daya tersebut tidak keluar di saat jam 10 malam itu. Nah, setting mau jam berapa arus daya itu keluar, ngecas maksudnya. Dan juga mau jam berapa arus daya itu selesai dicas. Jadi pada saat dicolok, kalau kita mau setting sini dia tidak akan keluar itu tenaga daya listriknya ya. Jadi kita bisa setting di charge management system. Jadi si customer bisa setting jam berapa dia mau daya itu keluar dan jam berapa dia mau daya itu selesai pengisiannya. Itu ada di sini charging management system di fitur EV electric vehicle. Dan kalau kita pencet lagi si logo baterainya, nah dia akan masuk di sini nih. Ini keterangan jarak mobil berkendara. Contohnya dengan baterai 99% mobil ini bisa melaju 268 kilo nih, cukup banget nih untuk mobilitas dalam kota. Kalau tanpa AC, white climate off, maksudnya kalau AC-nya kita matiin, kita buka kaca gitu ya. Jadi lebih jauh nih jaraknya nih, 292 kilo. Ada selisih kan. Dan ini keterangan chargingnya aja yang biasa standar. Nah, jadi si customer sebelum dia mau berjalan, dia bisa lihat juga di sini. Saya mau dari Jakarta mau ke Tangerang, cukup nggak ya? Gitu. Jangan sampai dia main asal jalan aja dan dia lupa baterainya sisa berapa, lupa range sisa berapa. Tapi Bang, ada pertanyaan nih Bang. Ya. Kalau misalkan nih mobil ini kan tadi 99% tuh. Ya. Kalau yang tadi 99% itu dia ada, kalau dia pakai AC tadi berapa tuh? 264. Range-nya 268. Kalau dia Nggak pakai AC, AC-nya 292. Tapi ketika dia pakai AC nih, kan segini nih. Terus dalam kondisi macetnya apakah dia sama seperti range-nya ini atau dia jadi lebih boros ketika macet? Pastinya ada penurunan daya range-nya ya, jadi berkurang. Cuman berkurang itu nggak signifikan. Nggak tiba-tiba kayak mobil bensin atau mobil diesel ya, wah kalau macet sih panjang banget, dia bisa langsung bensinnya kehilangan berapa bar gitu, habis bahkan. Kalau ini mobil listrik nggak kayak gitu, jadi dia tetap turun tapi nggak sebanyak itu gitu. Hitungannya sih nggak bisa dipastikan ya, karena itu tergantung juga macetnya seperti apa gitu. Tapi intinya kalau dibandingkan dengan mobil bensin atau mobil diesel, dia lebih irit, lebih efisien dia. Udah selesai, itu aja. Closing. Nah, begitu ya penjelasan dari Bang Nasir. Ini udah otomatis semua ya, Senior. Oke. Ini bangkunya berarti sudah elektrik ya Bang? kanan kiri. Dia ada lumbar support. Lumbar itu di pinggang semua. Ini nih. Buat di punggung ya? Di Supaya pinggang. nggak bungkuk. Oh, gitu. Ini Oh, kalau- tapi di sebelah kiri itu belum ada. Nggak ada, adanya di sisi Di passenger ini. Itu lumbar support. Mas, dia mundurnya jauh banget. Oh ya.
langsung ke Hyundai Sawah Besar ya. Alamatnya nanti ditaruh di description. Ya. Oke. Annyeonghaseyo.